Ribuan orang Korea ikuti jejak mualaf Kim Jong-un berkat bocah ajaib ini, menyajikan kisah yang akan mengguncang keyakinanmu. Seorang pemimpin diktator paling kuat di dunia, Kim Jong-un, secara mengejutkan memeluk Islam setelah bertemu dengan seorang bocah kecil yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Mengungkapkan mualafnya di hadapan dunia, Kim mengundang kegemparan tak hanya di negaranya, tetapi juga di dunia internasional. Episode 1, Bocah dari Pinggiran Pyongyang. Di sebuah desa kecil bernama Chongrim, tersembunyi di balik hutan pinus dan ladang jagung yang luas, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Harin. Ia terlahir pada malam yang sunyi tanpa bulan, diiringi hujan ringan dan suara angin yang melolong seperti sedang mengabarkan sesuatu. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, dan ibunya sudah tiada sejak melahirkannya. Namun sejak pertama kali membuka mata, bayi itu tak menangis. Ia hanya menatap langit-langit rumah bambu itu dengan tenang, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Penduduk desa segera merasa bahwa bocah ini berbeda. Saat Harin berusia 5 tahun, hal-hal aneh mulai terjadi. Ia sering terlihat duduk sendirian di atas batu besar dekat sungai, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh siapapun. Beberapa orang tua yang memperhatikan dengan saksama mengira ia sedang berbicara dalam bahasa asing. Namun saat dicoba dicocokkan, ternyata itu adalah bahasa Arab, bahasa yang bahkan belum pernah didengar oleh satupun penduduk desa itu. Anehnya lagi, setiap kali Harin menggumam, burung-burung berkumpul di sekitarnya, duduk diam tanpa suara, seolah-olah mendengarkan khotbah. Ayah angkatnya, Tuan Kang, sempat membawa Harin ke kota untuk diperiksa. Namun hasilnya nihil. Dokter menyatakan bocah itu sehat, tidak mengalami gangguan kejiwaan, dan tidak memiliki trauma apapun. Tapi malam hari, Harin kembali membuat keluarga bingung. Ia berbicara dalam tidur, menyebut nama-nama asing seperti Muhammad, Ibrahim, dan Mekah, dengan suara lirih dan penuh haru. Beberapa kali ia terlihat menangis saat tidur, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Seolah-olah dia merindukan tempat yang belum pernah ia kunjungi, kata Tuan Kang sambil menatap langit. Desa Chongrim mulai ramai oleh orang-orang yang penasaran. Ada yang datang dengan rasa kagum, ada pula yang datang dengan rasa curiga. Beberapa menyebutnya anak ajaib, namun tak sedikit yang menganggapnya pertanda buruk. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Harin perlahan mengubah suasana desa. Orang-orang yang sebelumnya kasar dan keras mulai berbicara lebih lembut. Ibu-ibu yang dulunya saling iri kini saling memberi. Semua itu terjadi tanpa sepatah kata pun disampaikan Harin secara langsung. Ia hanya berjalan, duduk, dan tersenyum, namun dunia di sekitarnya mulai berubah. Episode 2, Cahaya di Langit Utara. Suatu malam, saat usia Harin menginjak 9 tahun, langit Chongrim dipenuhi bintang yang tidak biasa. Warga desa yang terbiasa hidup dalam gelapnya malam Korea Utara tiba-tiba dikejutkan oleh kilatan cahaya putih keemasan yang melintas di langit utara, membentuk siluet seperti bulan sabit yang bersinar terang. Tidak ada suara, tidak ada ledakan. Hanya cahaya yang muncul selama beberapa menit, tepat di atas rumah tua tempat Harin tinggal bersama ayah angkatnya. Banyak warga yang keluar rumah, menyaksikan keajaiban itu dengan ketakutan bercampur takjub. Mereka bersumpah belum pernah melihat fenomena seperti itu sepanjang hidup mereka. Keesokan paginya, berita menyebar cepat dari mulut ke mulut, bahkan mencapai pos militer terdekat. Anehnya, radar dan alat pemantau pemerintah tidak mencatat adanya gangguan atau aktivitas langit malam itu. Fenomena itu hanya dapat dirasakan oleh warga Chongrim. Beberapa mulai menyebut peristiwa itu sebagai cahaya malaikat, dan mengaitkannya langsung dengan kehadiran Harin. Sebagian besar percaya bahwa bocah itu adalah pembawa pesan dari dunia yang lebih tinggi. Bahkan para tetua desa, yang dulu meragukannya, kini datang ke rumahnya membawa makanan dan hadiah, berharap mendapat berkah dari kehadiran sang bocah. Sejak malam itu, perubahan pada diri Harin semakin mencolok. Ia tak lagi hanya berbicara dalam tidurnya, tapi kini mulai menulis huruf-huruf aneh di tanah, menggunakan ranting atau jarinya sendiri. Huruf-huruf itu menyerupai kaligrafi Arab, indah dan halus, meski ia belum pernah belajar menulis dalam bentuk apapun. Saat ditanya, ia hanya menjawab pelan, "Aku hanya menyalin apa yang kulihat dalam mimpi." Namun yang lebih mengejutkan, setiap kali tulisan itu selesai, akan datang angin sejuk yang membuat siapapun yang menyentuh tanah itu merasa tenang dan damai, seolah segala ketakutan di dada mereka lenyap. Di antara yang menyaksikan langsung adalah seorang perwira intel militer bernama Letnan Park, yang dikirim secara diam-diam untuk menyelidiki aktivitas mencurigakan di desa. Ia tidak percaya pada tahayul, namun malam itu, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seekor serigala liar tiba-tiba duduk tenang di samping Harin tanpa menyerang, bahkan menjilat tangannya. Letnan Park pun tercengang dan mulai menyusun laporan internal, bukan hanya tentang bocah itu, tapi tentang kemungkinan ancaman ideologi dari dalam. Namun tanpa ia sadari, laporannya akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, karena laporan itu akan sampai ke tangan Kim Jong-un sendiri. Episode 3, Telinga Intelijen. Di tengah kemegahan istana rahasia di Pyongyang,
Kim Jong-un duduk membaca laporan Letnan Park dengan tatapan sulit diterjemahkan. Di antara tumpukan dokumen politik dan strategi militer, laporan itu tampak aneh, nyaris seperti dongeng rakyat ketimbang informasi intelijen. Tapi yang membuatnya terus membaca adalah bagian di mana sang letnan menggambarkan serigala liar yang tunduk pada bocah itu, serta kaligrafi tak dikenal yang membuat orang menangis saat menyentuhnya. Sebagai pemimpin tertinggi, Kim terbiasa dengan konspirasi dan kebohongan, namun entah mengapa, laporan itu menimbulkan rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Dalam ruangan gelap berkaca satu arah, Kim memerintahkan pemutaran ulang semua rekaman satelit dan drone yang mengarah ke wilayah Chongrim. Namun hasilnya nihil, tidak ada cahaya aneh, tidak ada aktivitas mencurigakan. Wilayah itu seperti lubang hitam, kosong dari segala gangguan elektronik, seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak bisa dijangkau teknologi manusia. Justru hal itu semakin membuatnya ingin tahu. Ia mulai bermimpi aneh, suara lembut memanggil namanya dalam bahasa yang tak ia mengerti, suara yang sama seperti yang digumamkan bocah bernama Harin dalam laporan. Beberapa malam kemudian, Kim memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak menjadi pemimpin, menyamar. Ditemani dua pengawal pribadi dan seorang penerjemah bahasa Arab rahasia, ia mengenakan jaket kusam dan topi rakyat, lalu menyelinap keluar dari istana menuju Chongrim. Di tengah perjalanan, hatinya berdebar tak biasa, bukan karena takut ditangkap, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, seperti rasa malu. Rasa malu karena ia, yang selama ini menganggap dirinya seperti dewa di mata rakyat, kini mencari jawaban dari seorang bocah. Setibanya di desa, malam telah larut. Tapi saat ia melangkah ke depan rumah Harin, bocah itu sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya seakan telah menunggu selama bertahun-tahun. "Engkau datang," ucap Harin tanpa nada takut atau kagum. Kim terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan sebagai penguasa. Ia merasa seperti seorang anak kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar. Dalam keheningan itu, Harin mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Di atas mereka, cahaya bulan sabit perlahan muncul di balik awan gelap, persis seperti dalam mimpi Kim selama ini. Episode 4, Pertemuan Rahasia. Malam itu sunyi, namun terasa begitu berat di dada Kim Jong-un. Di ruang tamu rumah Harin yang sederhana, hanya ada tikar anyaman dan sebuah lampu minyak yang remang. Sang pemimpin Korea Utara duduk berhadapan langsung dengan bocah yang selama ini hanya ia kenal dari laporan intel. Harin tidak bicara banyak, tapi tatapannya menembus seperti cermin yang memantulkan isi hati. "Apa yang kau cari, Tuan Kim?" tanyanya pelan. Kim terdiam. Ia sendiri tak tahu harus menjawab apa. Kekuasaan, keabadian, ketakutan. Ia hanya tahu bahwa sejak membaca laporan itu, hatinya tak lagi damai. Harin berdiri perlahan dan mengambil sebuah batu kecil dari sudut ruangan, lalu menulis di tanah dengan jari mungilnya. Sebuah kalimat muncul dalam tulisan kaligrafi Arab yang indah, hanya hati yang bersih yang dapat mengenal kebenaran. Tiba-tiba, Kim merasa sesak. Seolah kalimat itu menusuk langsung ke bagian terdalam dirinya, ke masa kecilnya yang penuh ketakutan, ke ambisi yang ia bangun dari luka, dan ke kesepian yang tak pernah hilang meski ia dikelilingi ribuan prajurit. Ia menunduk, meneteskan air mata tanpa sadar, untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya. Harin kemudian duduk di sampingnya, tidak dengan sikap seperti rakyat pada penguasa, tetapi seperti seorang sahabat pada jiwa yang terluka. "Kau tidak jahat," katanya lembut, "kau hanya belum mengenal cahaya." Kalimat itu sederhana, namun membawa hantaman besar dalam hati Kim. Ia merasa dilucuti dari segala gelar, dipeluk oleh kejujuran yang selama ini ia hindari. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tanpa pembelaan, tanpa alasan, tanpa topeng. Hanya diam dan rasa. Pertemuan itu berlangsung hanya 2 jam, tapi rasanya seperti seumur hidup. Sebelum beranjak pulang, Kim Jong-un meminta sesuatu yang mengejutkan. Ajari aku tentang suara yang kau dengar itu. Tentang cahaya itu." Harin menatapnya dalam dan menjawab, "Aku tak bisa mengajari. Tapi aku bisa mengenalkanmu pada seseorang yang bisa." Ia lalu menyebut satu nama, Imam Yusuf, seorang ulama tua keturunan Uzbekistan yang diyakini telah lama hilang dan dianggap mati oleh dunia luar, padahal ia sebenarnya disembunyikan dan dilindungi oleh jaringan rahasia umat muslim di kawasan perbatasan. Kembali ke Pyongyang, Kim membawa perasaan yang tak bisa ia cerna dengan logika. Ia tak lagi melihat istananya sebagai tempat yang mulia, tapi sebagai penjara emas yang membungkus jiwanya. Setiap malam ia termenung, mendengarkan ulang rekaman pertemuan dengan Harin, dan mengulang kalimat, "Kau hanya belum mengenal cahaya." Lalu, diam-diam, ia mengeluarkan perintah paling rahasia dalam hidupnya, "Temukan Imam Yusuf, dan bawakan dia ke bawah tanah istana." Dengan tenang, tanpa suara, tanpa jejak. Episode 5, Malam yang Menggetarkan Istana. 3 minggu setelah pertemuan dengan Harin, perintah rahasia Kim Jong-un membuahkan hasil. Di tengah gelapnya malam musim dingin, sebuah kendaraan tak bertanda memasuki lorong bawah tanah istana. Di dalamnya,
duduk seorang pria tua berjanggut putih, berjubah wol lusuh, dengan sorot mata yang dalam dan damai, Imam Yusuf. Ia tidak berbicara selama perjalanan, hanya menggenggam tasbih kayu di tangannya, seolah sudah tahu kemana ia akan dibawa. Di ruang bawah tanah yang biasanya digunakan untuk interogasi kelas tinggi, Kim menyambutnya secara pribadi. Tak ada pengawal, tak ada catatan, hanya dua jiwa yang sedang mencari kebenaran. Mereka berbicara selama berjam-jam. Imam Yusuf tidak menguliahi, tidak mendikte. Ia hanya bercerita tentang bagaimana dunia ini hanyalah tempat persinggahan, tentang makna tauhid, dan tentang seorang manusia paling mulia yang hidup dengan kesederhanaan namun mengguncang sejarah Nabi Muhammad. Kim Jong-un mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah hadir dalam hidupnya, ketundukan. Bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa dirinya bukanlah pusat semesta. Jalan ini panjang, kata Imam Yusuf, tapi setiap langkah menujunya akan membuatmu lebih hidup dari sebelumnya. Di akhir pertemuan itu, Kim Jong-un mengangkat kedua tangannya, gemetar, dan perlahan mengucapkan dua kalimat yang akan mengubah arah hidupnya, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara itu pelan namun lantang di ruang bawah tanah. Imam Yusuf memeluknya, dan untuk pertama kalinya, pemimpin tertinggi Korea Utara menangis bukan karena kehilangan kekuasaan, tapi karena menemukan jati dirinya. Di balik kediktatoran, kekerasan, dan citra dingin yang ia bangun selama bertahun-tahun, ternyata ada ruang kosong yang selama ini merindukan Tuhan. Namun, perubahan besar seperti ini tidak bisa langsung ditampilkan di permukaan. Dunia luar masih belum tahu apa yang terjadi di jantung kekuasaan Korea Utara. Bahkan orang-orang terdekat Kim masih mengira ia hanya sedang sakit atau mengalami depresi. Tapi di balik layar, Kim mulai mengubah banyak hal, menyusun tim kecil berisi peneliti Al-Quran, memperlambat proyek nuklir, dan membuka jalur rahasia untuk mendistribusikan makanan ke daerah miskin. Semua itu dilakukan dalam senyap, tapi benih-benih perubahan mulai tumbuh, dan di luar sana, Harim juga bersiap untuk tugas yang jauh lebih besar. Episode 6, Keputusan Terbesar. Kabar mulai berembus di kalangan dalam istana, pemimpin agung berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering menyendiri, dan tak lagi meledak marah seperti dulu. Beberapa jenderal senior mulai curiga, terutama ketika beberapa kebijakan keras tiba-tiba dibekukan. Tapi Kim Jong-un tetap tenang, seolah ia tahu badai sedang mendekat, dan ia siap berdiri di tengahnya. Dalam keheningan malam, ia sering menatap foto-foto lama keluarganya, dan merasakan perih yang belum pernah ia akui, bahwa selama ini, ia hanya menjalankan warisan ketakutan, bukan kebenaran. Dan kini, ia berdiri di persimpangan antara menjaga warisan itu, atau menghancurkannya demi cahaya. Di sisi lain, Imam Yusuf memperingatkannya. Tak semua perubahan bisa kau kendalikan. Jika kau ingin membawa kebenaran keluar dari bayangan, bersiaplah. Dunia akan mengguncangmu. Kim mengangguk, menahan beban berat dalam hatinya. Ia sadar, jika identitas barunya sebagai mualaf terbongkar, bukan hanya ia yang akan terancam, tapi seluruh struktur kekuasaan Korea Utara bisa runtuh. Tapi yang lebih berat lagi adalah pertanyaan ini, apakah rakyat siap menerima kebenaran dari seorang pemimpin yang dulu mereka takuti? Apakah mereka bisa percaya bahwa orang yang mereka anggap sebagai dewa, kini justru tunduk pada Tuhan yang tak terlihat? Beberapa hari kemudian, sebuah pesan rahasia dikirim ke seluruh pemimpin militer dan partai dalam bentuk audio. Suara Kim sendiri, berbicara jujur. Ia mengaku telah menemukan cahaya Islam, dan bahwa keputusannya bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan sejati yang baru ia temukan. Pesan itu hanya berdurasi 7 menit, tapi efeknya seperti gempa, beberapa menangis, beberapa marah, beberapa langsung merencanakan kudeta. Namun di tengah gelombang itu, sebuah keajaiban terjadi, ada sekelompok kecil pejabat, akademisi, dan tentara yang justru diam-diam menghubungi Imam Yusuf dan Harin, menyatakan ingin belajar lebih jauh tentang Islam. Harin, yang selama ini diam di desa Chongrim, akhirnya dipanggil secara rahasia ke Pyongyang untuk mendampingi perubahan besar ini. Dengan suara lembut dan wajah yang selalu teduh, ia tidak berbicara banyak, tapi kehadirannya seperti membawa damai di tengah kekacauan. Di tengah istana, saat langit Pyongyang mendung dan tegang, Harin berdiri di ruang utama dan berkata, kebenaran itu seperti matahari. Kau bisa menutup jendela, tapi kau tak bisa mencegah sinarnya masuk. Kata-kata itu direkam, disebarkan diam-diam, dan dalam beberapa hari, nama Harin mulai bergema di seluruh Korea Utara. Episode 7, Bocah yang Mengguncang Dunia. Dalam waktu singkat, nama Harin menjadi desas-desus panas di kalangan bawah tanah aktivis dan pemantau internasional. Meski tak pernah muncul di televisi Korea Utara, suara dan kalimat-kalimatnya mulai menyebar melalui jaringan rahasia digital yang tak bisa dijangkau rezim. Beberapa potongan video memperlihatkan Harin menuliskan ayat-ayat suci di tanah, dan anehnya, rekaman itu tak bisa dihapus. Bahkan ketika server pemerintah mencoba menghapusnya, file itu muncul kembali di tempat lain. Para ahli siber dunia mulai menyebut fenomena ini sebagai efek Harin.
Dunia mulai bertanya-tanya, siapa bocah ini, dan mengapa kata-katanya begitu kuat menembus sistem paling tertutup di dunia. Sementara itu, tekanan dari dalam negeri meningkat. Kelompok garis keras di partai merasa dikhianati. Mereka mulai menyusun rencana untuk menggulingkan Kim Jong-un secara diam-diam. Namun Kim, yang sudah sepenuhnya menerima kebenaran, tidak gentar. Biarkan mereka datang, katanya kepada Imam Yusuf. Jika ini akhirku, biarlah aku mati dalam cahaya, bukan dalam kebohongan. Dalam kondisi genting itu, Kim mengeluarkan kebijakan terakhir sebelum kemungkinan ia dijatuhkan, izin penyebaran agama secara terbatas di wilayah perbatasan. Sebuah langkah kecil tapi sangat berani dalam sejarah Korea Utara. Langkah itu membuat dunia geger. Di luar negeri, media mulai menangkap sinyal perubahan besar. Beberapa warga Korea Utara yang berhasil melarikan diri dan mendengar kabar ini justru kembali secara diam-diam, ingin menyaksikan langsung kebangkitan spiritual tanah kelahiran mereka. Negara-negara Islam mulai mengamati dengan kagum dan hati-hati. Beberapa utusan rahasia dari Timur Tengah dikirim untuk bertemu Harin dan memverifikasi kebenaran berita bahwa pemimpin Korea Utara telah memeluk Islam. Namun setiap dari mereka pulang dengan mata berkaca-kaca dan satu kesimpulan, bocah itu bukan sekadar pembawa pesan, tapi tanda dari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di sisi lain, Harin semakin sadar bahwa misinya belum selesai. Dalam sebuah mimpi panjang, ia melihat lautan manusia berpakaian putih, bersujud dalam satu arah, dan dari tengah-tengah mereka muncul bayangan besar Korea yang bercahaya. Saat ia terbangun, ia hanya berkata pada Imam Yusuf, "Sudah saatnya aku bicara pada dunia." Imam Yusuf tersenyum dan menjawab, "Dan dunia akan mendengarmu, karena yang kau bawa bukan hanya kata-kata, tapi kebenaran yang telah lama ditunggu." Episode 8, Pengakuan di Panggung Dunia. Hari itu akhirnya tiba. Di tengah tekanan politik dan sorotan dunia, Kim Jong-un secara resmi mengumumkan akan memberikan pidato kemanusiaan internasional melalui siaran langsung satelit. Banyak yang mengira itu hanya strategi politik untuk menenangkan dunia luar. Namun tak ada yang menyangka isi sebenarnya dari siaran itu. Pidato mualaf pertamanya disampaikan bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh seorang bocah berusia 9 tahun yang berdiri di sampingnya, Harin. Dunia menahan napas saat kamera menyorot wajah Harin yang tenang, berdiri di panggung Istana Pyongyang, dikelilingi para pejabat senior yang kini diam tak berani mengganggu. Harin membuka pidatonya dalam bahasa Korea, lalu Arab, dan akhirnya Inggris. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Ia tidak menyebut satupun nama tokoh politik. Ia hanya bicara tentang cinta, kebenaran, dan Tuhan yang esa. Ia bercerita tentang gelapnya hati yang dibutakan kekuasaan, dan bagaimana cahaya iman bisa menerobos bahkan penjara besi sekalipun. Tuhan tidak butuh negara atau senjata, tapi manusia butuh Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya, katanya. Dan ketika ia menyebutkan nama Muhammad sebagai suri teladan, jutaan orang di seluruh dunia tersentuh, termasuk banyak warga Korea yang selama ini hidup dalam kekosongan spiritual. Tak lama setelah pidato itu, media internasional meledak. Di media sosial, tagar-tagar Harin Speech dan tagar Light from Pyongyang menjadi trending global. Ribuan orang dari Korea Selatan, Jepang, hingga diaspora Korea di Amerika mulai menyatakan ketertarikan pada Islam secara terbuka. Bahkan, komunitas Muslim di Seoul kewalahan menerima permintaan belajar dari warga Korea yang penasaran. Dalam waktu kurang dari seminggu, lebih dari 12.000 orang Korea Selatan dilaporkan mulai menghadiri kajian Islam. Beberapa bahkan melakukan syahadat secara daring, mengaku tersentuh oleh kata-kata bocah dari langit utara. Namun di balik euforia itu, awan gelap mulai berkumpul. Kelompok elit garis keras dalam militer yang merasa pengaruh mereka tergerus, mulai bergerak lebih agresif. Mereka menganggap apa yang dilakukan Kim Jong-un dan Harin sebagai bentuk pengkhianatan terhadap identitas nasional. Dalam sebuah pertemuan rahasia, seorang jenderal senior berkata dengan dingin, "Jika kita tak bertindak sekarang, negara ini akan jadi masjid besar. Kita harus ambil alih, sebelum semuanya terlambat." Dan dengan kalimat itu, mereka mulai menyusun rencana kudeta terbesar dalam sejarah Korea Utara. Episode 9, Kudeta di Tengah Takbir. Subuh itu, langit Pyongyang tampak kelabu. Di dalam istana, Kim Jong-un tengah bersujud di atas sajadah bersama Imam Yusuf dan Harin, menggemakan takbir dalam bisikan khusyuk. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pada saat yang sama, belasan truk militer bergerak mendekat dari 4 arah, membawa pasukan elit yang setia pada jenderal pemberontak. Rencana kudeta telah matang, menyingkirkan Kim Jong-un, mengamankan Harin, dan menutup semua akses siaran global. Mereka mengira bisa memadamkan cahaya itu seperti menutup lampu. Namun mereka tidak tahu, cahaya itu sudah tumbuh dalam hati jutaan orang. Ketika azan subuh berkumandang dari speaker rahasia di dalam istana, yang dipasang diam-diam oleh teknisi muslim dari unit keamanan dalam negeri, pasukan pemberontak menyerbu gerbang utama. Tapi yang mereka temukan bukan kekacauan, melainkan ketenangan. Para penjaga istana tidak melawan, justru menggelar sajadah dan ikut salat. Banyak dari mereka telah diam-diam masuk Islam setelah mendengar pidato Harin.
Kebingungan melanda pasukan pemberontak. Mereka tak menyangka separuh dari pasukan sendiri kini tak mau mengangkat senjata. Salah satu komandan berteriak, "Apa kalian semua sudah dicuci otak?" Sementara itu, di ruang utama istana, Harin bangkit dari sujud dan memandang Kim Jong-un. "Sudah saatnya, Tuan Kim. Cahaya tidak bisa lagi disembunyikan." Kim mengangguk, lalu berdiri dan menuju balkon istana. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea Utara, seorang pemimpin muncul di depan rakyatnya tanpa seragam, tanpa ornamen kebesaran, hanya mengenakan jubah putih dan peci hitam sederhana. Ia berbicara melalui pengeras suara, bukan dengan ancaman, tapi dengan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyatku." Suara itu menggetarkan langit Pyongyang. Di seluruh penjuru kota, rakyat yang awalnya kebingungan mulai keluar rumah, menengadah ke arah suara. Dan ketika mereka melihat Kim Jong-un berdiri dengan bocah kecil di sampingnya, banyak yang tersungkur dalam tangis. Mereka tidak tahu apakah ini akhir atau awal, tapi satu hal pasti, mereka sedang menyaksikan keajaiban. Dan di tengah momen itu, suara takbir bergema dari ribuan mulut, bukan karena diperintah, tapi karena hati mereka tergerak. Para pemberontak yang tersisa hanya bisa diam. Mereka tahu, mereka telah kalah, bukan oleh senjata, tapi oleh iman. Episode 10, Korea dalam Cahaya. Hari-hari setelah pengumuman itu, Pyongyang dan seluruh Korea Utara menjadi saksi perubahan luar biasa yang tak pernah mereka bayangkan. Pemberontakan yang digerakkan oleh kelompok garis keras militer akhirnya kandas, bukan hanya karena perlawanan fisik yang tak terduga dari pasukan yang telah memeluk Islam, tapi juga karena kebangkitan spiritual yang melanda seluruh lapisan masyarakat. Setiap masjid yang selama ini tersembunyi di sudut-sudut kota, kini mulai dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, tentara, petani, bahkan elit partai, yang ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam. Keberanian Kim Jong-un dan Harin untuk mengungkapkan kebenaran telah mengubah wajah Korea Utara selamanya. Kim Jong-un, yang kini lebih dikenal sebagai Kim, tak lagi memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Di depan rakyatnya, ia menyatakan dengan tegas bahwa negara ini akan membuka pintu untuk semua agama dan aliran pemikiran, selama itu membawa kedamaian dan kebaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Korea Utara diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka. Namun, lebih penting lagi, mereka diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan cara yang selama ini dilarang. Kim kini bukan hanya pemimpin negara, tetapi juga seorang tokoh spiritual yang dihormati oleh rakyatnya. Harin, yang selama ini hanya dilihat sebagai bocah ajaib, kini menjadi simbol perubahan. Meskipun usianya masih muda, ia dihormati oleh rakyat Korea Utara, bahkan oleh dunia internasional. Para ulama dan ilmuwan dari seluruh dunia mengundangnya untuk berbicara di konferensi internasional, namun Harin selalu memilih untuk tetap tinggal di desa Chongrim, membantu mendidik generasi baru tentang kedamaian, iman, dan kasih sayang. "Cahaya ini bukan milik saya, itu milik kita semua," katanya dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara global. "Kita hanya perlu membuka mata hati kita untuk melihatnya." Korea Utara yang dulu dikenal sebagai negara tertutup, kini perlahan-lahan mulai berubah menjadi sebuah negara yang menghargai pluralisme dan kebebasan beragama. Kim Jong-un dan Harin bekerja bersama, membangun jembatan antara masa lalu yang penuh ketakutan dan masa depan yang penuh harapan. Dunia internasional pun mulai mengakui perubahan ini, meskipun dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Korea Utara masih memiliki banyak tantangan, tetapi mereka juga menyadari bahwa yang terpenting bukanlah kekuatan militer atau pengaruh politik, melainkan kekuatan hati yang telah menyentuh seluruh bangsa Korea. Di tengah segala perubahan itu, satu hal yang pasti, Korea Utara kini telah menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam kegelapan.